نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, tidak henti-hentinya Khatib mengajak kepada jemaah sekalian, marilah kita senantiasa bersyukur atas semua nikmat anugerah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat usia, nikmat kesehatan, wabil khusus Allah Ta'ala masih amanahkan kepada kita nikmat hidayah, keimanan yang masih berada dalam sanubari kita. Semoga Allah senantiasa meneguhkan hidayah dalam qalbu ini, sebagaimana doa yang sering kali kita panjatkan, ihdinas siratal mustaqim, yang maknanya adalah ya Allah, berilah kami hidayah, tunjukilah kami kepada hidayah, teguhkanlah kami di atas hidayah ini sampai akhir kehidupan kita. Jemaah sekalian rahimakumullah, Allah Ta'ala telah menakdirkan kita sebagai seorang manusia. Kita terlahir ke dunia ini tanpa permintaan kita. Kita tidak punya pilihan siapa orang tua kita, warna kulit kita bagaimana, bahasa kita apa. Akan tetapi semua itu menjadi sebuah ketentuan. Dan salah satu keyakinan kita atau keimanan kita terhadap qada dan qadar Allah adalah bahwa kita menerima semua yang Allah berikan kepada kita. Kita sebagai seorang manusia, bangsa Indonesia, lahir dan hidup di dunia ini, di negara ini, yang mana kita harus bisa mentafakuri semua anugerah yang Allah berikan kepada kita. Anugerah sebagai pribadi, seorang manusia, sebagai seorang bangsa Indonesia, yang mana Allah telah mencurahkan berbagai anugerah nikmat kepada kita. Sungguh zalim kalau kita tidak mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, padahal Allah telah berikan semuanya kepada kita. Jemaah sekalian, kalau kita mencoba mentafakuri kehidupan kita, kita tidur, kita bangun, kita beraktivitas, makan, mencari rezeki dan lain-lain, dalam keadaan tertentu kehidupan kita tidak begitu berbeda dengan makhluk lain. Katakanlah binatang, kita makan, binatang juga makan. Kita mencari nafkah untuk kehidupan kita, binatang juga sama. Burung terbang mencari makanan, hewan lain juga sama seperti itu. Kita punya nafsu syahwat untuk menikah, binatang juga sama seperti itu. Dari sisi ini tidak berbeda antara kita dengan binatang. Oleh karena itu, kalau kehidupan kita hanya tok pikiran kita, konsentrasi kita hanya urusan makan, kerja, kemudian nikah, sekali lagi tidak begitu berbeda antara kita dengan binatang. Artinya yang mendominasi kita ketika itu adalah syahwat hawa nafsu kita. Lantas apa yang membedakan kita sebagai manusia dengan binatang? Kita diberikan akal. Yang dengan akal itu kita bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk dalam keadaan tertentu. Mana yang baik, mana yang lebih baik.
hal yang bisa memberikan manfaat kepada kita dan mana yang membahayakan diri kita. Oleh karena itu, sehebat apapun binatang tidak akan bisa mengalahkan manusia, karena kita manusia diberikan akal sehingga bisa menciptakan teknologi dan lain sebagaimana dengan izin Allah Ta'ala. Dengan akal itu pula Allah menjadikan dia sebagai makhluk mukallaf yang mendapatkan tugas untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dari sinilah kita boleh sedikit berbangga sebagai makhluk Allah Ta'ala, sebagai makhluk yang telah Allah berikan akal, akan tetapi hakikatnya akal ini menjadi sebuah amanah yang harus kita syukuri, yang mana salah satu taklif yang telah Allah berikan kepada kita sebagai manusia adalah kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'buduni, kecuali supaya mereka itu beribadah, menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, hal yang membedakan kita, menjadikan kita istimewa sebagai makhluk dibandingkan makhluk adalah manakala Allah menjadikan diri kita sebagai hamba yang betul-betul taat, betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian rahimakumullah, jika demikian halnya, maka satu hal yang paling berharga dari diri kita, di samping fisik kita, akal kita dan lain sebagainya, adalah iman yang ada dalam kalbu kita. Sehebat apapun capaian duniawi kita, apakah fisik kita tinggi, sehat, mungkin ganteng dan lain sebagainya, punya jabatan yang tinggi, punya harta yang berlimpah ruah, semua itu ada batasnya. Suatu saat kita meninggalkan semua itu, atau boleh jadi Allah mencabut semua itu dari diri kita. Oleh karena itu, sekali lagi, apapun yang kita miliki dari urusan dunia ini sebetulnya ya ada batasnya, fana. Yang lebih berharga bagi kita adalah keimanan dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz wa al-hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian, dan pahala atas semua usaha kita di dunia ini, ibadah kita, akan dibalas secara sempurna ketika kita kembali kepada Allah Ta'ala. Dan sungguh orang yang bahagia, orang yang sukses itu manakala Allah selamatkan dia dari siksa Allah Ta'ala. Dan kita bisa selamat dari siksa Allah manakala kita kembali pada Allah dan membawa keimanan kita, manakala hidayah itu ada dalam qalbu kita sampai akhir hayat kita. Oleh karena itu, satu hal yang tidak boleh kita lupakan dalam kehidupan ini adalah bahwa kewajiban kita adalah beribadah dan taat kepada Allah Ta'ala dengan semua dimensinya. Zikir kita adalah ibadah, sholat kita adalah ibadah, saum kita, haji kita, umroh kita, infak kita adalah ibadah. Mencari nafkah sebagai sebuah tanggung jawab kita, diniatkan lillahi ta'ala, adalah ibadah. Sebagai seorang karyawan, memenuhi kewajiban kita lillahi ta'ala adalah ibadah. Berbuat baik kepada sesama, kepada keluarga, kerabat, tetangga, kawan kita adalah ibadah. Yang paling mahal semua itu adalah bahwa kita memang meniatkan semua kebaikan kita lillahi ta'ala, bukan hanya sebatas rutinitas semata. Itulah yang akan membedakan antara perbuatan kita dengan perbuatan yang hanya sebatas rutinitas semata. Membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan semata. Oleh karena itu, khatib mengajak pada jemaah sekalian
Marilah kita senantiasa bersungguh-sungguh mensyukuri semua nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita, karena hakikatnya itulah yang menjadi pembeda antara kita dengan makhluk yang lainnya, dan kita berharga di hadapan Allah Ta'ala manakala kita mempunyai iman, manakala kita mempunyai ketaatan, manakala Allah memberikan kepada kita ketakwaan, sehingga kita bisa bersikap, bertindak, berucap sesuai dengan aturan-aturan yang telah Allah tetapkan, baik dalam Al-Quran maupun berdasarkan petunjuk sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sekalian rahimakumullah, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ikhlas dan tidak berbekal, dan sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan kita. Betul, harta adalah bekal kita hidup di dunia, tapi ketahuilah bahwa dunia ini ada akhirnya, ada bekal yang lebih esensial, yaitu manakala kita kembali pada Allah Ta'ala untuk menghadapi kehidupan yang abadi, yang membutuhkan bekal yang lebih penting, yaitu ketakwaan kita dan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Jamaah sekalian, Khatib sampaikan di khutbah yang pertama bahwa hal yang esensial, hal yang penting dalam kehidupan kita selain urusan dunia kita adalah keimanan, hidayah yang ada dalam diri kita. Allah Ta'ala berfirman, hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka Allah akan membiarkan dia mengatakan beriman kemudian dia tidak diuji dengan keimanannya itu? Artinya apa ya mas sekalian? Satu hal yang mesti dalam ada pikiran kita adalah bahwa keimanan kita pasti diuji oleh Allah Ta'ala. Surga itu mahal, dan kunci surga adalah keimanan kita. Tidak mungkin sesuatu hal yang mahal, hal yang istimewa digapai secara percuma. Itu tidak mungkin. Pasti membutuhkan mujahadah, membutuhkan perjuangan dalam diri kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang berjiwa maka akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kata Allah, kami akan menguji kalian bisyarri dengan keburukan, wal khairi mungkin juga dengan kebaikan, fitnah sebagai sebuah ujian. Jemaah sekalian, diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab mengatakan, dulu kami diuji dengan kesulitan dan kami bisa bersabar. Akan tetapi manakala kami diuji dengan kemudahan, kelapangan hidup, betapa kami sulit bersabar. Marilah jamaah sekalian mencoba berkaca dalam kehidupan kita. Kalau orang diuji dengan sedikit kesulitan, apakah itu kesulitan ekonomi misalnya, relatif tidak terlalu masalah. Dalam pengertian dia masih bisa menjalankan ketaatan pada Allah Ta'ala, relatif baik. Dia datang ke masjid, dia sering datang ke majelis taklim dan lain sebagainya. Artinya apa? Boleh jadi ketika Allah menguji kita dengan sedikit kesulitan dalam urusan dunia, itu sebuah kebaikan bagi kita. Boleh jadi itu sebuah kebaikan, karena dengan demikian kita tidak sombong, mau datang ke masjid, sholat berjamaah, dan majelis taklim, dan kita akur dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita. Akan tetapi mari kita bandingkan dengan orang yang diuji dengan kemudahan, harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, sosial yang hebat. Boleh jadi itu awal keburukan. Dia sombong dengan jabatannya, sombong dengan hartanya. Dia gengsi datang ke masjid, dia gengsi berkumpul dengan orang-orang untuk duduk di majelis taklim, untuk datang sholat berjamaah. Boleh jadi demikian. Boleh jadi itu sebuah
sebuah fitnah yang tanda kutip menyengsarakan dia kalau dia tidak segera kembali kepada Allah. Dan fitnah yang lebih dahsyat lagi adalah fitnah dalam agama kita. Mari kita lihat di zaman sekarang ini. Boleh jadi sebagian orang sudah tidak peduli dengan harta halal ataupun haram. Boleh jadi sebagian orang menganggap perzinaan hal yang biasa dalam literasi hidup kita. Boleh jadi orang merasa tidak berdosa, menyia-nyiakan amanah, mengambil hak orang lain tanpa merasa berdosa, hukum diperjualbelikan, dan lain sebagainya. Orang demikian mudah berbicara agama lewat YouTube, TikTok atau apa lainnya tanpa ilmu, sehingga orang awam tidak tahu ini mana yang benar antara penjelasan si fulan dengan si fulan yang lain. Bahkan Nabi mengatakan boleh jadi orang beriman di pagi hari sorenya kafir, boleh jadi sorenya iman paginya dia kafir. Itu adalah gambaran fitnah yang terjadi di zaman sekarang. Dan apa yang harus kita lakukan? Dengan kita bersandar pada Allah Ta'ala, kita mohon merendahkan diri kita, memohon pada Allah Ta'ala supaya Allah berikan kepada kita keistiqomahan dalam beribadah kepada-Nya. Nabi bersabda dalam riwayat Imam Muslim, al-ibadatu fi haraj kahijratin ilayya. Istiqomah beribadah pada Allah Ta'ala dalam sesuatu yang sulit, demikian banyaknya fitnah dalam agama ini, kahijratin ilayya, bagaikan hijrah kepada kota Nabi. Betapa tingginya, mulianya orang yang istiqomah taat pada Allah Ta'ala, mengikuti sunnah Nabi-Nya dalam situasi yang demikian sulit yang kita rasakan, yang kita hadapi di zaman sekarang ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita, menuntun kita untuk bisa istiqomah dalam keimanan, dalam hidayah, dan Allah menganugerahi kita karunia terbaik. Kita kembali pada Allah Ta'ala dan membawa keimanan husnul khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyuha wa maulaha. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.